Halo Richard, selamat datang di Speak My Language Podcast. Halo Tom, terima kasih. Senang bisa ada di Speak My Language Podcast. Apa kabar Tom? Ya luar biasa Richard, apa kabarmu juga? Baik, puji Tuhan. Oke Richard, kita kan sebagai seorang disabilitas nih. Yep. Kamu maukah memperkenalkan sedikit tentang disabilitasmu? Tentu aja Tom, aku adalah seorang disabilitas sensorik netra total. Aku mengalami kebutaan secara total. Oke, kalau aku low vision, tapi sudah hampir 30 tahun aku hanya bisa melihat dengan mata kiri, gitu. Cuman satu mata doang. Oke. Tom, hari ini kita mau bicara tentang rasa keterkaitan dan keterikatan dengan komunitas kita dan tentang hubungan-hubungan dengan komunitas kita. Iya, menarik sekali. Iya. Tom, kamu punya nggak sih aktivitas favorit yang kamu lakukan untuk menghabiskan waktu bersama dengan komunitas? Aktivitas favorit? Sejujurnya kalau aku sih lebih jarang bersosialisasi, jarang berinteraksi karena lebih menyibukkan diri dengan ya hal-hal di lab lah, menyibukkan diri dengan belajar gitu. Oke. Tapi aku terus terang punya sering berinteraksi dengan komunitas lah gitu. Dan aku lebih suka menghibur mereka dengan bernyanyi atau bercanda. Oh wow, itu menarik banget Tom. Ya, bernyanyi kan bakatku. Oke. Kalau kamu bagaimana cara berinteraksi dengan komunitas? Terus terang, aku suka jalan-jalan keluar, aku suka ke taman, aku suka ke pantai, aku suka ngumpul sama teman-teman juga. Terutama aku suka ke kafe, aku suka makan, sambil makan ngobrol. Ya, itu adalah aktivitas favoritku sih. Jadi aku membangun hubungan, membangun koneksi dengan ngumpul, makan, ngobrol. Ya, orang bilang food diplomacy. Kayak diplomasi melalui makanan. Nah, ini belonging from the food. Jadi kayak membangun hubungan dari makanan juga. Gitu. Tom, tapi ngomong-ngomong, kamu tadi menyebut kamu suka bernyanyi, suka bercanda. Oh iya. Kamu bisa nggak sih nyanyiin sedikit aja lagu? Kamu kan juga punya lagu kan? Aku dengar-dengar. Kok kamu tahu sih? Taunya dari mana? Tahu banget lah. Coba dikit aja refnya tentang lagu yang kamu ciptain. Jadi ya aku punya beberapa lagu sih. Tapi mungkin sekarang aku ingin bernyanyi tentang lagu tentang perjuangan anak-anak desa lah gitu. Oke, boleh. Aku boleh start dari ref ya? Boleh. Yuk. Dan mereka pun melupakan segalanya. 1000 harapan di benak angan-angan. Apakah aku bisa seperti mereka? Bermimpi di atas dunia yang sempurna. Oh, itu. Wow, it's very amazing. Itu Thank you, Richard. keren banget, Tom. Jadi lagu itu bercerita tentang apa sih sebenarnya? Jadi aku kan dulu anak-anak desa kan. Jadi di kampung tuh kita kebiasaan kita sehabis hujan tuh kita tuh selalu menunggu kapan hujan berhenti untuk bermain bersama kayak. Tahulah permainan-permainan tradisional gitu. Nah, itu cerita tentang ketika kita lagi bermain tiba-tiba ada orang datang dengan mobil mewah lah gitu. Jadi semuanya buyar kita fokus ke mobil mewah itu. Wah, kapan lah aku bisa punya mobil mewah? Kapan aku bisa rapi seperti orang ini yang punya mobil gitu. Menarik. Tom, selain bernyanyi, kira-kira kamu punya nggak grup atau komunitas yang kamu adalah bagian dari mereka? Punya. Jadi ya sebenarnya komunitasku itu merefleksikan kemampuan dan bakatku. Jadi aku punya komunitas Katolik Indonesia Adelaide. Nah, jadi kita tuh sering ada core di gereja-gereja. Dan ya puji Tuhan mereka percaya aku untuk bermain gitar gitu, mengiring. Terus aku punya tim sepak bola, ya walaupun dengan kondisiku kayak gini, ya aku masih bisa bermain bola lah gitu. Oh, itu keren banget. Dan mereka sangat support gitu. Iya. Itu dari aku sih. Jadi apakah kamu punya kontribusi juga di komunitas? Ya, aku tergabung di Perkumpulan Pelajar Indonesia Australia atau PPIA. Aku juga bagian dari Australian Indonesian Association. Aku juga bergabung dengan Youth Association untuk Australia Indonesia. Dan juga ada beberapa
organisasi-organisasi lain yang juga aku adalah bagian dari mereka. Misalkan seperti Multicultural Community Council of South Australia, dan ada beberapa organisasi advokasi disabilitas lain juga yang aku adalah bagian dari mereka. Dan itu enak banget sih, kayak berinteraksi dengan mereka, menjadi bagian dari mereka, dan memberi untuk komunitas. Karena tahu nggak sih Tom, kalau banyak pandangan orang pada umumnya, disabilitas itu cuman bisa menerima tanpa memberi. Nah, aku pengen membuktikan bahwa enggak, disabilitas itu bukan cuman bisa menerima, tetapi kita juga bisa berkontribusi untuk masyarakat, untuk sekeliling kita, untuk dunia kita gitu. Wah, keren. Jadi, kamu pernah nggak ada dalam satu titik atau satu momen di mana kamu menjadi sukarelawan atau volunteering? Oke. Sukarelawan atau volunteering. Sebenarnya ya di kayak contoh komunitas Katolik itu, aku adalah volunteering. Karena aku tahu aku bisa bermain gitar, aku bisa bernyanyi, ya udah volunteering untuk di gereja lah gitu. Ya. Terus ada di kayak komunitas misalnya komunitas Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia Adelaide. Kan kita sering ada Indofest. Betul. Ya secara kayak kita volunteer untuk physical activities ya bisa gitu. Ya. Kadang volunteering untuk mengiringi nyanyian juga bisa gitu. Keren. Bagaimana dengan kamu sendiri? Pernah jadi volunteer gak? Aku volunteer di beberapa, kayak di beberapa student association aku volunteer di sana. Aku juga volunteer untuk Indonesian Festival di Adelaide. Cool. Aku volunteer coordinator mereka untuk tahun 2023 dan juga ada beberapa acara-acara atau event-event lainnya yang juga aku volunteer sih. Dan memang enak banget karena volunteer itu nggak cuman kita memberi kembali ke masyarakat atau komunitas, tetapi kita juga bisa membangun network, kita bisa membangun hubungan, koneksi, yang kemudian kita bisa berteman dan di masa depan kemungkinan itu juga memberikan kita social benefit atau memberikan kita keuntungan sosial. Misalkan kita bisa berkolaborasi dengan mereka di masa depan untuk event-event atau untuk hal-hal lainnya, even untuk pertemanan. Aku suka banget sih Tom volunteer. Iya, itu kelihatannya kayak ketika kamu jadi volunteer tuh kami lebih suka sharing informasi terus bercerita-cerita kan. Iya. Kalau aku ya agak susah berinteraksi sebenarnya. Makanya kayak kenapa Tom? Aku nggak tahu, mungkin itu bawaanku dari dulu. Jadi aku ya main musik kan cuma diam aja gitu kan. Tapi main musik itu adalah satu gift atau talenta yang Tuhan beri loh buat kamu. Dan itu nggak semua orang, even aku cuman bisa main gitar kunci dasar paling. So Tom, apa sih satu hal yang paling kamu ingat ketika kamu berinteraksi dengan masyarakat atau dengan komunitas? Dan apa satu hal yang membuat kamu merasa bahwa ini nih, aku bagian dari mereka? Itu pertanyaan yang bagus sekali sih, Richard. Tapi ya, jujur karena aku sebenarnya kurang berinteraksi kan. Nah, jadi ketika aku bergabung dengan suatu komunitas, itu aku tidak terlalu peduli antara komunitas mau mau menerima atau menolak aku atau enggak. Ya, itu lebih ke kontribusiku. Jadi ketika aku datang ke komunitas itu, misalnya pastilah ada pengenalan diri, tanya-tanya. Pasti kan mereka tanya, kamu bisa apa gitu kan. Ya aku selalu membawa bakatku, aku bisa begini, gini. Aku bisa bermain musik. Aku juga suka bercanda dengan orang-orang gitu. Nah ketika orang merasa bahagia, orang bisa tertawa, itulah aku merasa kayak, nah disitulah aku menjadi bagian dari komunitas itu. Ketika membuat orang tertawa. Iya. Kalau dari pandanganmu sendiri gimana, Cak? Kurang lebih sama sih Tom. Ketika komunitas itu menyambut kita, membuka pintunya lebar-lebar buat untuk aku berkontribusi, di situ aku merasa bagian dari mereka. Ketika aku bisa memberi buat mereka, ketika aku bisa sama-sama dengan mereka bekerja sama, diterima, diberi kesempatan, diberi peran, nah itu aku merasa bahwa
aku bagian dari grup itu, aku bagian dari komunitas itu. Ketika aku bisa berbuat sesuatu untuk komunitasku, untuk grupku, untuk orang-orang di sekelilingku. Itu sih Tom kalau dari aku. Tapi satu hal Tom, kalau kamu ditanya, misalkan nih, apa sih satu hal yang komunitas atau masyarakat perlu lakukan untuk supaya teman-teman disabilitas itu bisa merasa lebih diterima, lebih disambut di masyarakat, atau bisa memiliki rasa keterikatan dan koneksi yang lebih kuat dari masyarakat. Apa sih Tom satu hal yang pengen kamu sampaikan? Oke, itu pertanyaan yang menarik, tapi agak sulit kalau aku jawab sih. Cuman aku mencoba menjawab aja. Jadi sebagai seorang disabilitas, kita tentu orang tahu lah kita punya kekurangan kan. Ya. Ya. Kita ada di suatu komunitas tuh kalau kita merasa nyaman gitu. Ya. Kalau aku merasa nyaman ketika aku memberikan kontribusi, tapi teman-teman di luar sana misalnya, mereka merasa nyaman kalau mungkin tempat di mana komunitas itu berkumpul itu harus aksesibel, misalnya contohnya para pengguna kursi roda lah gitu kan, kayak low vision gitu, ya harus aksesibel buat mereka gitu, biar mereka bisa merasa lebih nyaman, dan harus ada pengertian dari orang-orang gitu. Ya harus ada pengertian dulu dari orang-orang di komunitas itu. Kenyamanan ya? Iya, kenyamanan. Oke. Kalau aku sendiri Tom, satu hal ketika aku ada di komunitas gitu dan pengen menyampaikan ke komunitas juga, cuman satu hal aja sih, tolong bukakan pintu buat teman-teman disabilitas ini untuk berkontribusi. Kasih pintu, terima teman-teman disabilitas, dan komunitas akan merasakan dampaknya. Bahwa keberagaman itu pasti memberikan dampak untuk komunitas, dan keberagaman itu menurutku secara pribadi itu pasti akan menjadikan dunia itu lebih harmonis, lebih indah gitu Tom. Kayak itu kalau menurutku sih. Sebelum kita selesai Tom, satu hal aja sih. Ada nggak tempat favorit yang kamu paling suka untuk menghabiskan waktu? Bersama komunitas atau sendiri nih, Cer? Bebas. Oke. Kalau sendiri ya otomatis kampus. Tempat di mana aku bisa berinovasi ya, ruang belajar gitu. Jadi kamu merasa terikat banget ya dengan kampus, terkait banget ya? Iya, karena aku dari dulu udah selalu menghabiskan waktu di ruang belajar gitu. Oke. Tapi kalau dengan komunitas ya kita sering ke taman, terus kita sering ke pantai. Kalau di sini ya kayak kebiasaan di sini kan barbecue lah, paling makan-makan. Cuman ya jarang ke restoran gitu. Kita ke tempat terbuka aja. Kalau menurut pengalaman gimana, Richard? Aku setuju sih Tom. Kayak kampus itu juga tempat yang nyaman banget, homey buat aku. Yang aku juga merasa punya keterkaitan dengan kampus, dengan Flinders University. Juga aku banyak menghabiskan waktu di sana. Tapi kalau untuk di luaran, aku juga suka ke taman, aku juga suka ke bukit-bukit, aku suka ke pantai, aku suka menghabiskan waktu di sekitaran untuk menghirup udara segar. Menghirup sesuatu yang segar, fresh, mendengarkan kicau burung, itu sangat menyenangkan buat aku. Dan berinteraksi dengan teman-teman jalan, itu menyenangkan. Dan juga kadang-kadang aku juga suka ke kolam untuk berenang dan sebagainya. Itu sih Tom. Terima kasih banyak Tom. Kita udah ngobrol-ngobrol, kita udah bahas tentang rasa keterkaitan, tentang koneksi, tentang hubungan, dan tentang bagaimana menjadi disabilitas. Terima kasih banyak Tom. Terima kasih sudah datang di Speak My Language Podcast. Kalau ada kesempatan, sampai jumpa di next episode.